Kita senang bahwa pada saat ini presidennya Pak Prabowo, mohon maaf kalau saya katakan sangat berbeda dengan sebelumnya lah gitu ya. Ya. Beliau ini sangat peduli dengan kepentingan rakyat. Beliau sudah menyatakan berkali-kali beliau ingin rakyat Indonesia semuanya hidup dengan sejahtera. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang mengalami perlakuan sewenang-wenang. Nah, kesempatan ini kita sampaikan ke Bapak Prabowo, Pak, tolong betul-betul diusut secara tuntas, Pak, dan dijatuhkan hukuman dengan seberat-beratnya. Kembali saya garis bawahi, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Ya, kita sambut Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf karena tadi ada diskusi lain. Diskusinya cukup penting juga tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bagus. Diskusi agak panjang karena semua diberikan kesempatan untuk ngomong. Tapi pada dasarnya memang semua sepakat bahwa sedikit atau katakanlah banyak kericuan demokrasi yang terjadi, salah satu faktornya adalah karena undang-undang dasarnya sudah roh maupun jiwanya sudah tidak sama lagi dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya boleh saja lah pasal-pasalnya mungkin ada yang diadakan perubahan, tapi roh dan jiwanya itu tetap roh dan jiwa Pancasila. Kalau yang sekarang kan sudah sangat banyak jauh dari roh Pancasila. Saya senang sekali pada malam ini meskipun terlambat bisa bergabung di tempat ini. Kalau saya lihat judulnya tentu saja tentang 6 laskar Front Pembela Islam. Saya bisa katakan bahwa saya, Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, pada saat saya Menteri Agama pun saya belum pernah kumpul-kumpul dengan anak teman-teman FPI, belum pernah mendengar ceramah di tempat mereka, dan belum pernah juga memberikan ceramah di Front Pembela Islam. Tetapi kalau berbicara tentang 6 laskar yang diduga kuat dibunuh secara tidak tanpa hak atau dengan melawan hukum atau dalam bahasa yang umum dengan sewenang-wenang, itu pantas dan harus diusut sampai tuntas, dan pelakunya maupun yang melakukan peserta melakukan pembunuhan maupun yang memerintahkannya harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tidak boleh didiamkan. Kita negara hukum. Jadi kalau kita atau saya menuntut supaya mereka dituntut dan dihukum dengan seberat-beratnya, bukan karena 6 laskar ini agamanya Islam sama dengan saya, bukan. Seandainya agamanya pun berbeda, kita negara hukum, tidak boleh ada sewenang-wenang melakukan tindak kriminal seperti itu, apalagi namanya membunuh yang diduga dengan sewenang-wenang. Mungkin saja setelah diusut-usut ketemu bahwa ada tokoh-tokoh penting di atas yang terlibat dan akan menimbulkan katakanlah kegaduhan. Ingat betul ada gium hukum, salah satunya berbunyi bahwa keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh. Jadi begitu hebatnya itu ada gium itu. Jadi kalau keadilan itu ya bukan, apalagi kalau di mata Tuhan ya.
Ya, di mata agama apapun pasti menegaskan masalah keadilan gitu. Kita senang bahwa pada saat ini presidennya Pak Prabowo. Mohon maaf kalau saya katakan sangat berbeda dengan sebelumnya lah gitu ya. Ya. Beliau ini sangat peduli dengan kepentingan rakyat. Beliau sudah menyatakan berkali-kali beliau ingin rakyat Indonesia semuanya hidup dengan sejahtera. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang mengalami perlakuan sewenang-wenang. Nah, kesempatan ini kita sampaikan ke Bapak Prabowo, Pak, tolong betul-betul diusut secara tuntas, Pak, dan dijatuhkan hukuman dengan seberat-beratnya. Kembali saya garis bawahi, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Jenderal, jangan beranjak dulu Pak. Saya minta Pak Jenderal duduk. Boleh. Saya pengen tanya beberapa hal ke Pak Jenderal, penting. Sebagai seniornya Pak Prabowo. Ya. Kapan lagi kita nanya senior? Ya, boleh. Pak Prabowo. Jadi sobat. Oke. Di adjustment ya. Oke. Tes 1 2 3. Ya. Belum di adjustment, sudah. Jadi ini menarik ya, karena kita membutuhkan sebuah pendapat yang legitimate ya kan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, yang kita pahami bahwa Pak Jenderal Fahrul Razi itu seniornya Pak Prabowo Subianto. Pak Jenderal Fahrul Razi ini kelahiran 26 Juli 1947. Betul nggak Pak? Betul. Tepuk tangan dong buat saya. Kenapa saya hafal? Karena saya baru aja lihat Google. Dan Prabowo Subianto kelahiran 17 Oktober 1951. Ya. Jadi perbedaan usianya kira-kira 4 tahun. Ya. Yang lebih senior Pak Sutioso, sekarang 80 tahun beliau. Ya. Saya ada janji juga Pak malam ini dengan Pak Sutioso, tapi soal yang lain lagi yang agak private katanya. Nah, ini menarik Pak ya. Orang di awal kegiatan kita mempertanyakan 3 soal besar. 1, adakah harapan pengungkapan KM50 di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini? This is the first question. Yang kedua adalah, adakah pengaruh hubungan antara Prabowo Subianto sebagai presiden dengan Habib Rizik Syihab sebagai pemimpin atau imam besar dari Front Pembela Islam dulunya dan sekarang Front Persaudaraan Islam serta kelompok lainnya, GNPF Ulama, dan ada juga kelompok Persaudaraan Alumni 212. Yang ketiga, Bapak langsung jawab, adakah pengaruhnya hubungan antara Prabowo dengan Mulyono, Jokowi maksudnya. Itu bisa berpengaruh juga terhadap KM50 dengan asumsi bahwa pemerintah yang dulu terlibat baik either crime by commission melakukan or crime by omission, yaitu pembiaran. Kalau TNI itu tahu betul yang namanya crime by commission, crime by omission, karena biasanya kalau kita bicara pelanggaran HAM selalu terkait dengan soal-soal perang dan lain sebagainya. Ya, war crime, kemudian ada crime of aggression, kemudian ada genocide, ada crime against humanity sebagai sebuah kejahatan HAM berat di ICC, International Criminal Court. Kita tahu Netanyahu sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh ICC. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Saya memang master di bidang hukum dan sarjana hukum. Tapi karena saya bukan aktivis hukum, ya kadang-kadang banyak lupa-lupa juga. Tapi saya bisa garis bawahi bahwa pembiaran yang dilakukan oleh seseorang yang mestinya dia mampu mencegah itu sama dengan ikut melakukan perbuatan pelanggar hukum itu. Ya. Jadi kalau itu betul terjadi, ya siapa yang melakukan pembiaran itu
padahal dia mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, maka dia pantas dihukum dengan seberat-beratnya juga. Kembali. Kemudian apakah bisa kita menaruh harapan kepada Bapak Prabowo untuk membenahi bangsa ini ke depan? Saya bilang sangat bisa. Karena saya yang lalu pernah saya sampaikan bagaimana kekhasan Pak Prabowo ini. Dia bangga sekali dalam masuk suatu kesatuan, dia membenahi kesatuan itu dengan sebaik-baiknya. Saya contohkan, pernah yang lalu saya sampaikan, misalnya pada saat Danjen Kopassus, misalnya betul-betul satuan ini dilantik dan dilengkapinya dengan sangat baik, gitu, tanpa mengecilkan komandan-komandan sebelumnya. Ya kalau Danjen Kopassus kan pasti orang pilihan ya, tapi jadi tanpa mengecilkan beliau-beliau itu, saya bisa katakan bahwa setiap ulang tahun Kopassus kan selalu disebut setiap ulang tahun kesatuan manapun ya, siapa komandan pertama, komandan kedua, komandan dan sebagainya, tanpa mengecilkan komandan-komandan danjen-danjen yang lain. Pada saat disebut namanya biasa-biasa aja, tapi pada saat disebut danjen kesekian, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto, wah gegap gempita anggotanya menyambut itu, tepuk tangan, menunjukkan betul-betul dia meninggalkan kesan-kesan yang baik di kesatuan. Bukan hanya di Kopassus saja, pada saat dia Komandan Batalion Lintas Udara 328, kebetulan saya atasan langsungnya juga begitu, dia bina dengan bagus, dia lengkapi dengan sangat baik. Sampai sekarang pun kalau ulang tahun kesatuan Batalion 328 Lintas Udara Brigif Pelindung 17 disebut nama dia pun gegap gempita, mereka menepuk tangan untuk Pak Prabowo. Padahal beliau bukan siapa-siapa lagi. Dan mohon maaf, pada saat gegap gempita itu, beliau malah sudah berada, katakanlah dalam tanda petik ke luar Indonesia gitu ya. Bukan di Indonesia lagi. Tapi tetap gegap gempita anak buahnya atau mantan anggotanya menyambut beliau. Nah, kemudian pertanyaan lainnya tentang apa yang bisa kita harapkan dari beliau ya. Saya kira memang ya harus kita sampaikan ke beliau situasi seperti ini, tentang ada kesewenang-wenangan terhadap yang diduga kuat terjadi kesewenang-wenangan terhadap 6 laskar FPI, dan saya yakin beliau yang memang bertekad kuat untuk membangun bangsa ini dengan baik, membuat semua rakyat merasa sejahtera dan hidup bahagia di Indonesia. Pasti menurut saya 100% beliau akan mengambil langkah-langkah untuk membenahi ini. Kita tinggal menyampaikan aja data-datanya, dan beliau saya kira sudah sangat paham, dan insya Allah saya yakin beliau akan menugaskan aparat terkait untuk melakukan langkah-langkah pengusutan dan tentu saja penindakan tanpa memandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya harus menyampaikan pertanyaan kritis kalau begitu. Apa yang ternyata Pak Jenderal ini satu generasi dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan ya? Betul. Jadi Pak Luhut itu lahir 28 September 1947, lebih tua Pak Jenderal berapa bulan? Ya mungkin lebih kemudian tua saya. Kemudian sama Pak Wiranto lebih senior lagi. Lebih ya? senior, Pak Wiranto lebih senior. Tapi 47 juga dia, 47 awal ya? Iya, kalau beliau kan masih AMN ya. Oke. AMN 3 tahun, kami Akabri udah 4 tahun. Oke. Jadi pertanyaannya adalah yang disampaikan Pak Jenderal itu harapan atau persoalan statement etis seorang senior, atau memang sebuah keyakinan bahwa Pak Prabowo memang pasti akan melakukan proses pengungkapan kasus ini seadil-adilnya, setransparan mungkin. Karena latar belakangnya sederhana, kasus ini kasus yang sangat janggal. Saya sebagai orang hukum cuma geleng-geleng kepala bagaimana hukum ditelanjangi di depan mata. Ini mohon maaf Pak, seperti kita melihat orang mencuri di depan kita, kita tahu dia mencuri tapi dia dengan santainya mengatakan tidak mencuri, padahal kita melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, saking transparannya. Tapi tiba-tiba Pak Jenderal mengatakan Pak Prabowo akan mengungkapkan ini. Silakan Pak. Ya sebagaimana saya katakan tadi, beliau betul-betul punya tekad
untuk menjadi presiden yang sesungguhnya buat bangsa Indonesia ini. Beliau diberikan kepercayaan, ya mohon maaf beliau sudah gagal 3 kali menjadi presiden. Saya kira beliau ingin menunjukkan harus menunjukkan dan ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa saya ini Prabowo betul-betul 3 kali ingin jadi ikut kompetisi untuk jadi wakil presiden sebelumnya dan jadi calon presiden, betul-betul untuk membenahi bangsa ini agar menjadi bangsa Indonesia yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Kedua, saya memang dalam kapasitas dua-duanya, baik sebagai pernah menjadi atasannya, pernah menjadi temannya yang sama-sama pendidikan sekolah. Saya pernah sampaikan bahwa kami pernah bersama bertiga mengikuti pendidikan jangka pendek intelijen di Hawaii. Saya pimpinannya, beliau salah satu yang sama-sama dengan saya. Bahasa Inggris saya tidak sebaik Prabowo pasti. Beliau sangat membantu saya dalam melakukan kepemimpinan saya pada saat kami mengikuti pendidikan pendek intelijen di Hawaii, Amerika. Satunya lagi siapa Pak? Bertiga ini? Ada satu lagi ya dari Kopassus juga, tapi udah meninggal, saya tidak ingin sebut namanya. Oke. Sudah meninggal sekarang. Ya. Jadi betul-betul kami sama-sama, saya paham beliau sebagai atasan dan sebagai yang pernah menjadi atasannya di dalam kepemimpinan. Dan dalam pergaulan pun saya paham sekali tentang Prabowo ini. Ya tiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu pun pada saat disampaikan ke kami karena cintanya kepada Indonesia, yang dia anggap bahwa itu yang dia lakukan betul-betul bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik meskipun itu salah, dan itu telah diberikan hukuman yang sepantasnya buat dia. Jadi kalau saya yakin sebagai atasan dan sebagai yang pernah menjadi atasannya dalam kepemimpinan di TNI, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk membangun bangsa ini ke depan. Terima kasih. Itu pernah nggak direct satu batalion atau satu institusi? Kalau sama Pak Luhut kan memang dia Kopassus, Pak Luhut ketuanya, dia wakilnya dalam divisi apa gitulah, Gultor atau apa nggak ngerti, saya lupa saya. Iya. Nah kalau Pak Jenderal, pada saat beliau komandan batalion 328, di atasnya adalah brigade. Batalion ini adalah bawahannya brigade. Saya wakil komandan brigade pada saat itu. Di dalam brigade namanya kepala staf brigade. Bukan komandan brigade, tapi saya kepala staf brigade atau sama dengan wakil komandan brigade. Jadi saya atasan langsung dari batalion 328, yang komandan batalionnya adalah Pak Prabowo Subianto. Waktu itu pangkat Pak Jenderal apa? Waktu itu saya Letnan Kolonel senior dan beliau juga Letnan Kolonel. Oke, beliau juga Ya. Letnan Kolonel ya. Iya. Sorry maaf, Pak Jenderal jadi wakil Panglima TNI itu tahun berapa sampai tahun berapa? Dan apa ya? Atau Jenderal tahun berapa? Biasanya lebih ingat Jenderalnya. Iya. Setelah reformasi Pak ya? 99 ya. 99. Jadi setelah reformasi Iya. Ada jabatan baru wakil Panglima TNI. Iya. Beliau sebelumnya udah ada wakil Panglima TNI Pak Widodo. Oke. Iya. Wakil Panglima TNI Pak Widodo sebelumnya. Itu Widodo. Oke. Soalnya ini jabatan kadang ada kadang enggak. Iya. Iya. Kemudian ya dengan pertimbangan tertentu hilang. Tapi kemudian waktu saya Menteri Agama, Pak Jokowi sempat mengumumkan mengadakan lagi jabatan itu. Saya tahu sekali karena pada saat mengumumkannya itu saya ada di situ. Oke. Ya. Dan itu buat Pak Andika katanya waktu itu. Nggak tahu, tapi kemudian ya mungkin politik berkata lain mungkin ya. Oke. Nggak jadi diisi. Iya, soalnya memang menampung menjadi bintang 4 ini kadang-kadang slotnya kan sedikit. Iya. Kalau di Polri sebenarnya cuma satu aja slot bintang 4, tapi tiba-tiba ada kabin bintang 4 ya. Iya. Pak Farul Rozi, apapun yang Bapak komentarkan ya, agak berbeda dengan apa yang terjadi atau yang menjadi diskusi kita sepanjang hari. Tidak banyak orang yang merasa optimis terhadap Pak Prabowo mampu atau mau punya political will untuk mengangkat kasus ini kembali. Tetapi nanti kita akan buktikan ya,
Yang jelas sampai saat ini memang belum ada statement apapun dari Pak Prabowo, dari Istana, dari Gerindra soal kasus KM50 ini, kecuali statement dari Habib Rizik sendiri yang selalu mengulang-ulang, pokoknya mengejar sampai kapanpun siapapun yang terlibat dalam KM50, baik pelakunya, yang menyuruh lakukan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ya, Amin. mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya senang ya, Pak Fahru Rozi, Pak Jenderal punya perspektif yang agak berbeda. Optimis. Apalagi Habib Rizik Syihab itu kan pernah menjadi teman dekatnya Pak Prabowo ya. Teman sangat dekat ya, malah pada saat sama-sama beliau berjuang untuk menjadi pada saat Pak Prabowo berjuang untuk jadi calon presiden. Ya. Nah, Jadi Pak Habib Rizik membackupnya dengan penuh hati, ya, mengerahkan anak buahnya untuk mendukung Pak Prabowo waktu itu. Ya. Dan saya kira Pak Prabowo tidak akan lupa itu. Ya, jadi sobat era sekalian, memang dari Mekah ya, Al Mukarramah, pada waktu itu memang ada perintah Habib Rizik untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019. Karena itu mati-matian. Dan ini Pak, sebagian besar mereka yang datang di sini adalah orang yang juga mendukung Pak Prabowo baik 2014 maupun 2019. Tetapi seperti Pak Jenderal juga 2024, mereka ini rata-rata pendukung Anies Baswedan. Ya. jadi why kita tidak akan jawab lebih lanjut, ya kan? Apakah karena Prabowo-nya berubah, ataukah ada barang yang lebih baik? Kalau kata Bahlil kan, barang itu lebih baik misalnya, kita tidak tahu. Tetapi intinya adalah bahwa people change, ya kan? Dan waktu juga tidak bisa sama seperti dahulu, ya kan? Closing statement Pak Jenderal buat sobat era sekalian dan kawan-kawan kita, baik yang sudah pulang maupun yang masih ada di sini. Ya, kita punya keyakinan untuk Pak Prabowo untuk melakukan hal yang terbaik buat bangsa ini. Amin. Dan kewajiban kita adalah membangun kondisi yang mendorong beliau untuk lebih cepat mengambil sikap sebagaimana yang dia sampaikan pada saat pelantikannya menjadi calon presiden pada saat dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Kembali kewajiban kita mendorong beliau agar lebih cepat mengambil sikap yang sama dengan itu. Bisa saja beliau punya strategi tertentu, karena kita tahu bagaimanapun dia punya kedekatan juga dengan presiden sebelumnya. Kemudian juga wakil presidennya adalah juga adalah anak dari presiden sebelumnya. Mungkin beliau punya strategi tertentu, tapi harapan kita juga waktu itu jangan terlalu lama. Lebih cepat, lebih baik sebelum bangsa ini akan semakin rusak gitu. Itu harapan kita pada Pak Prabowo. Tapi kami semua yakin Bapak mampu dan akan melaksanakan tugas Bapak selaku Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, memihak kepada rakyat bagi sesuai dengan tujuan kemerdekaan yang dirumuskan oleh pendiri Republik ini. Salah satunya yaitu betul sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jangan sampai ada hal-hal yang melanggar keadilan buat bangsa ini. Amin. Kembali saya garis bawahi, ada hukum salah satunya mengatakan keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.